Kisi-kisi soal asesmen akhir jenjang kelas 12. Dua materi yang dimasukkan yaitu masa Orde Baru dan masa reformasi. Masa Orde Baru, sebelum dimulainya Orde Baru, ada beberapa peristiwa yang terjadi yang kemudian menjadi latar belakang dari berdirinya Orde Baru. Ada Tritura. Tritura ini adalah aksi mahasiswa dan rakyat yang turun ke jalan pada tahun 1966. Dilatar belakangi dengan krisis ekonomi yang terjadi pada masa itu yang mengakibatkan kenaikan harga bahan pokok, kekisruhan politik yang terjadi pasca gerakan 30 September yang dilakukan oleh PKI, sehingga kemudian muncullah gerakan-gerakan mahasiswa, pelajar, dan masyarakat pada waktu itu yang menyuarakan Tritura, yang isinya adalah turunkan harga barang, kemudian bubarkan PKI, lalu bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI. Jadi faktor yang melatar belakangi munculnya 3 tuntutan rakyat ini adalah krisis ekonomi yang melanda pada waktu itu, pada tahun 1966-1967, di mana terjadi kenaikan harga bahan pokok yang cukup signifikan, terjadinya inflasi yang sangat tinggi, ditambah lagi dengan kekacauan politik akibat gerakan 30 SPKI. Untuk mengatasi situasi pada saat itu, Soekarno kemudian mengeluarkan Super Semar, Surat Perintah 11 Maret, yang isinya memberikan kewenangan kepada Soeharto untuk melakukan tindakan apapun demi memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat tanpa harus mendapatkan maksud Ibu persetujuan Presiden Soekarno. Jadi dia boleh melakukan tindakan apapun untuk mengatasi situasi pada saat itu tanpa harus meminta persetujuan dari Soekarno. Jadi sangat besar sekali wewenang yang diberikan oleh Soekarno kepada Soeharto melalui Super Semar, yang kemudian menyebabkan terjadinya dualisme kepemimpinan. Kenapa terjadi dualisme kepemimpinan? Ketika Super Semar diberikan kepada Soeharto, dan Soeharto mulai melakukan berbagai tindakan-tindakan untuk memulihkan situasi pada saat itu, Super Semar ini malah kemudian dikukuhkan oleh MPRS melalui ketetapan nomor 14 garis miring MPRS garis miring 1966, yang menyatakan apabila presiden berhalangan, kedudukannya dapat digantikan oleh pengemban Super Semar. Jadi kedudukan Super Semar sudah resmi secara hukum dan tidak dapat dicabut lagi oleh Presiden Soekarno. Keberadaan Super Semar yang kemudian dikukuhkan oleh TAP MPRS nomor 14 itu memberikan Soeharto kewenangan yang sama dengan Presiden Soekarno, sehingga menyebabkan terjadinya dualisme kepemimpinan. Nah, dualisme kepemimpinan ini adalah terjadi ketika Presiden Soekarno masih berstatus sebagai presiden, sementara Soeharto sebagai pengemban Super Semar memiliki kewenangan yang sama dengan presiden. Apalagi kemudian dualisme kepemimpinan ini mulai nampak saat MPRS melalui ketetapan nomor 13 tahun 1966 memberikan tugas kepada pengemban mandat Super Semar untuk membentuk kabinet Ampera, yang padahal menurut undang-undang kewenangan untuk membentuk kabinet ini adalah hak prerogatifnya presiden. Nah, dalam kabinet Ampera, Presiden Soekarno menjadi pemimpin kabinet, sedangkan Letjen Soeharto berkedudukan sebagai kepala pelaksana pemerintah. Oleh karena itu, terjadilah dualisme kepemimpinan, saling tarik ulur dalam kepemimpinan nasional, sehingga menyebabkan kekisruhan politik semakin menjadi pada saat itu. Jadi dualisme kepemimpinan ini adalah ketika Presiden Soekarno masih berstatus masih merupakan Presiden Republik Indonesia, sementara Soeharto sebagai pengemban Super Semar juga memiliki kewenangan yang sama seperti presiden. Kemudian ketika Orde Baru terbentuk setelah Soekarno mengundurkan diri dan Soeharto kemudian dilantik sebagai pejabat presiden tahun 1966, kemudian benar-benar dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 1967, maka untuk membedakan antara masa kepemimpinan Soekarno dengan masa kepemimpinan Soeharto yang disebut Orde Baru, maka masa kepemimpinan Soekarno yang terjadi sebelum masa kepemimpinan Soeharto disebut dengan Orde Lama.
Nah, Orde Baru kemudian dengan semangat koreksi total atas penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno pada masa Orde Lama, itu memiliki tujuan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Banyaknya penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden Soekarno pada masa pemerintahannya menyebabkan Orde Baru kemudian melakukan koreksi total terhadap segala penyimpangan itu dan bercita-cita untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Kebijakan politik luar negeri pada masa Orde Baru itu ada beberapa kebijakan, ada penerapan politik bebas aktif, kerjasama regional dan internasional, kemudian ada kebijakan fusi partai dan difungsi ABRI. Penerapan politik bebas aktif ini adalah penerapan politik yang tidak memihak kepada blok manapun di dunia. Sebagaimana ini juga adalah penerapan politik bebas aktif yang sama yang diterapkan pada masa Orde Lama, tetapi kemudian terdapat beberapa penyimpangan dengan semakin dekatnya Indonesia ke blok timur pada masa itu, ke komunis dengan terbentuknya poros Jakarta, Peking, Pyongyang pada masa pemerintahan Soekarno. Nah, pada masa pemerintahan Soeharto, kita kemudian menormalisasi hubungan dengan Malaysia setelah dilakukan kebijakan politik konfrontasi dengan Malaysia di masa Orde Baru, kemudian mengakui Singapura sebagai negara. Selanjutnya kemudian memutuskan hubungan dengan Tiongkok. Jadi pada masa awal Orde Baru, Soeharto memutuskan hubungan dengan Tiongkok, lalu menormalisasi hubungan dengan Malaysia dan Singapura, lalu kembali menjadi anggota PBB. Di samping itu juga melakukan beberapa kerjasama regional dan internasional. Lalu ada kebijakan fusi partai. Kebijakan fusi partai ini adalah melebur partai-partai yang berjumlah ratusan pada masa awal Orde Baru, kemudian dilebur. Partai yang memiliki ideologi yang sama dilebur menjadi satu, sehingga kemudian hanya ada 3 partai politik saja pada masa Orde Baru. Yang pertama ada Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, merupakan peleburan dari partai-partai yang berideologi nasionalis seperti PNI, Parkindo, Partindo, dan lain-lain. Kemudian partai-partai yang berideologi Islam dilebur menjadi P3, dan ada satu golongan karya yang terdiri dari organisasi-organisasi profesi seperti organisasi guru, ada pegawai negeri, kemudian dokter, dan lain-lain. Lalu ada penerapan dwi-fungsi ABRI. Ya, nanti kita bahas mengenai dwi-fungsi ABRI ini lebih lanjut. Kemudian selanjutnya, fokus pembangunan pada masa Orde Baru yang dimasukkan ke soal itu ada pada masa Repelita II dan Repelita ketiga. Nah, fokus pembangunan pada masa Repelita kedua dan Repelita ketiga ini adalah peningkatan hasil pertanian melalui revolusi hijau. Nah, revolusi hijau ini di mana pada revolusi hijau ini merupakan sistem pertanian yang semula menggunakan teknologi tradisional diganti dengan sistem pertanian dengan menggunakan teknologi modern melalui mesin-mesin pertanian. Jadi revolusi hijau ini sebenarnya sudah beberapa kali terjadi di dunia. Jadi revolusi hijau ini bukan istilah yang digunakan di Indonesia saja. Revolusi hijau ini memang berkaitan dengan peningkatan hasil pertanian untuk ketahanan pangan. Sudah dimulai pasca Perang Dunia Pertama. Nah, setelah Perang Dunia Pertama terjadi revolusi hijau ketika lahan-lahan pertanian hancur akibat perang, kemudian terjadi kelaparan di mana-mana karena berkurangnya hasil pertanian. Oleh karena itu, kemudian manusia pada masa itu berpikir bagaimana caranya meningkatkan hasil pertanian dengan cara yang cepat sehingga ketahanan pangan cepat dapat terwujud. Jadi kalau berlama-lama, misalnya panen 1 kali setahun, maka kelaparan akan semakin lama. Oleh karena itu, revolusi hijau yang terjadi pasca Perang Dunia Pertama itu adalah bagaimana meningkatkan hasil pertanian dengan memfokuskan bagaimana caranya supaya tanah-tanah ini menjadi lebih subur, pengadaan
bibit unggul, jadi lebih subur melalui irigasi, pemberian pupuk, kemudian penggunaan bibit unggul sehingga panen bisa lebih dipercepat gitu, yang hanya 2 kali setahun bisa jadi 3 atau 4 kali setahun, sehingga kemudian ketahanan pangan pasca kelaparan akibat hancurnya lahan pertanian pasca Perang Dunia Pertama bisa cepat diatasi. Kemudian setelah ini berhasil, terjadi lagi Perang Dunia Kedua, lagi-lagi kemudian lahan pertanian juga hancur. Dan pada waktu ini terjadi lagi revolusi hijau, tapi revolusi hijau tidak lagi fokus kepada bagaimana meningkatkan hasil pertanian melalui meningkatkan kualitas tanah, bisa dengan menyuburkan tanah atau memperluas lahan pertanian, tetapi pasca Perang Dunia Kedua ini, revolusi hijau ini fokus pada penemuan mesin-mesin di bidang pertanian. Jadi penggunaan tenaga manusia dan hewan pada pertanian digantikan dengan tenaga mesin, dan ini juga sampai ke Indonesia. Jadi pada revolusi hijau yang pada Repelita 2 dan ketiga ini, peningkatan hasil pertanian ini dilakukan dengan melakukan berbagai upaya peningkatan teknologi pertanian melalui penggunaan mesin-mesin untuk mempercepat pekerjaan di bidang pertanian. Ya. Kemudian di masa Orde Baru juga ada landasan pembangunan nasional pada waktu itu yang disebut dengan trilogi pembangunan. Jadi pembangunan yang dilakukan pada masa Orde Baru harus dilandaskan pada trilogi pembangunan ini. Trilogi pembangunan ini ada 3. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, kemudian stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Jadi untuk mewujudkan pembangunan pada masa Orde Baru, fokus harus berlandaskan pada trilogi pembangunan ini. Jadi harus ada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, lalu terjadi pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya ke seluruh wilayah Indonesia, kemudian stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Bagaimanapun, stabilitas nasional sangat berpengaruh terhadap pembangunan. Ya, ini agak kembali ke awal. Ini krisis ekonomi tahun 1966 dan 1967 yang menjadi pemicu Tritura. Tadi soalnya agak tidak kronologis ya. Jadi krisis ekonomi tahun 1966-1967 ini terjadi, ditandai dengan tingginya inflasi, kemudian naiknya harga kebutuhan pokok. Jadi krisis ekonomi tahun 1966 dan sampai 1967 ini ditambah dengan kekacauan politik akibat G30 SPKI. Nah, itu adalah salah satu hal yang menyebabkan munculnya Tritura, yang menjadi salah satu sebab yang melatar belakangi terjadinya suksesi pemerintahan atau peralihan orde dari Orde Lama ke Orde Baru. Nah, kenapa pemilu yang dibahas di dalam soal ini hanya pemilu 1977? Karena pemilu 1977 ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan pemilu-pemilu lainnya. Nah, pemilu sebelum 1977 ini masih diikuti oleh ratusan partai politik. Nah, ketika dilakukan kebijakan fusi partai atau melebur partai-partai yang jumlahnya ratusan itu menjadi hanya 2 partai politik dan 1 golongan karya, maka pada pemilu 1977 ini partai peserta pemilu berkurang sangat drastis gitu. Jadi sehingga kemudian sejak 1977 ini pemilu ini memiliki karakteristik tersendiri, yaitu tidak lagi terdapat banyak partai politik yang menjadi peserta pemilu semenjak dilakukannya kebijakan fusi partai. Jadi pemilihan umum pertama di Indonesia itu sudah dilaksanakan sejak tahun 1955. Nah, hingga berakhirnya pemerintahan Soekarno tidak ada lagi pemilu yang diselenggarakan. Oleh karena itu, saat Orde Baru terbentuk, pemerintah mulai merencanakan penyelenggaraan pemilu yang dimulai pada tahun 1968. Jadi pemilu pertama setelah Orde Baru itu adalah 1968, itu masih diikuti oleh banyak sekali partai politik yang sudah ada sejak masa Orde Lama. Nah, pada tahun 1977, pemilu kedua setelah Orde Baru, itu terdapat perbedaan dengan pemilu sebelumnya. Kenapa? Karena berkurangnya jumlah partai politik peserta pemilu setelah pemerintah Orde Baru melakukan kebijakan fusi partai. Jadi partai-partai yang memiliki ideologi yang sama itu dilebur menjadi satu. Ya. Kemudian duifungsi ABRI. Nah, duifungsi ABRI ini ada satu di bagian
benar salah, ini semuanya berbicara tentang dwifungsi ABRI. Jadi dwifungsi benar salah menjodohkan. Dwifungsi ABRI ini, jadi apa itu dwifungsi ABRI? Dimaksud